saya masih bersama dengan Pak Herman selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Ya, Plesir Mania, coba tebak sekarang saya di mana? Ya, saya berada di dalam bis Werkudara. Ya, mungkin boleh tanya-tanya lagi sama Pak Herman ya, Pak ya? Iya, silakan. Ya, untuk fasilitasnya dari bis Werkudara apa aja nih, Pak? Kalau fasilitas di tingkat wisata Werkudara, yang jelas biasanya adalah mesinnya adalah Mercedes-Benz. Wow. Mesinnya enak. Ya, penumpang juga merasa nyaman. Terus jelas berhasil. Kita lengkapi dengan ini. Ya. Ini adalah memutar sejarah Kota Solo, film-film wisata, tempat-tempat wisata, kuliner, keraton, pasar Klewer dan sebagainya. Wah, luar biasa, nyaman sekali pastinya ya Pak Herman ya. Kita lengkapi juga dengan musik, mungkin musik yang teman-teman mungkin yang penumpang bisa berkaraoke. Oh. Itu kira-kira. Memang nyaman sekali sih Plesir Mania di dalam bis Werkudara ini, adem gitu ya Pak Herman ya. Yang jelas bis Werkudara ini bis tingkat. Jika ini adalah posisi kita ada di bawah, mungkin kita bisa merasakan yang di atas. Wah, luar biasa sekali. Kita bisa melihat pemandangan Kota Solo secara luas. Ya. Biasanya siapa aja sih Pak yang jalan-jalan pakai bis Werkudara ini? Ya, kalau biasanya pada saat dari Senin sampai dengan hari Sabtu itu biasanya digunakan oleh masyarakat Kota Solo dan sekitarnya, terutama anak-anak sekolah dan juga kantor. Kalau hari Sabtu, Minggu dan juga hari libur seperti kemarin itu biasanya banyak wisatawan. Kayak wisatawan domestik, maksudnya domestik ini juga wilayah Kota Solo dan sekitarnya. Dan juga wisatawan yang dari luar Kota Solo, bahkan juga dari Jakarta, luar Jawa dan sebagainya. Pasti penasaran ya Pak ya untuk menaiki bis Werkudara ini. Ya, kalau untuk rutenya sendiri Pak, kalau sedang tidak di charter atau sedang digunakan oleh retail, kemana aja nih Pak? Biasanya kalau umpamanya rute permanen tetap, itu adalah keluar kita dari home base-nya di Ibu Kota Surakarta di Manahan, itu terus kita keluar di Jalan Adisurto Manahan, terus setelah Manahan di Jalan Ahmad Yani masuk ke Jalan Slamet Riyadi. Di Slamet Riyadi itu banyak lokasi-lokasi wisata, termasuk Museum Radia Pustaka, terus juga kita berhenti di Ngarsopuro, terus juga biasanya penumpang turun terus bisa lihat Mangkunegara. Setelah itu juga kita melihat museum batik yang terlengkap di Indonesia, yaitu di Museum Danaradi. Terus juga kita meluncur terus ke timur, mungkin di sana kita berhenti di Geladan. Nah, biasanya yang retail itu yang yang charter, biasanya dicarter oleh pihak EO, itu biasanya menuju ke Keraton Kasunanan, terus ke Pasar Klewer, sambil jalan di sana terus kembali lagi, baru kita putar Kota Solo. Nah, putar Kota Solo mungkin juga nanti bisa melintas di Jalan Veteran, itu juga banyak veteran, terus Rajiman banyak sekali. Di sana adalah batik, yaitu home industri batik yang mungkin batik tulis, batik cap dan sebagainya, dan murah meriah. Kalau mau berhenti karena Kota Solo juga terkenal kulinernya juga bisa. Ini pun juga melintasi kuliner-kuliner yang ada di Kota Solo. Jadi komplit lah kalau naik bis tingkat wisata Werkudara ini. Kalau mau keinginan bisa kita penuhi. Oh, luar biasa sekali ya Plesir Mania, pasti pada penasaran ya. Saya juga penasaran nih, pengen naik, pengen lihat nih pemandangan dari atas. Baik, Pak Herman, saya pamit dulu, saya pengen jalan-jalan ke atas ya Pak ya. Oh, silahkan. Baik. Plesir Mania tidak usah khawatir terhadap rute yang ditawarkan, karena bis Werkudara ini akan mengantarkan Plesir Mania untuk berkeliling Kota Solo dan menambah kerinduan Plesir Mania untuk kembali ke kota ini lagi. Nah, untuk rute yang ditawarkan pun diantaranya jalan-jalan protokol di Kota Solo, dimulai dari Manahan,
Jalan Slamet Riyadi, Purwosari, Gladak, Balai Kota, Pasar Gede, RSUD Dr. Muardi, UNS, Juruk, Panggung, Pasar Gede, Gladak, Pusat Grosir Solo atau PGS, Sangkrah, Alun-Alun Utara, Pasar Kliwon, Batu Rono, Gading, Tipes, Baron, Jongke, Purwosari, Kerten, dan kembali ke Manahan. Halo Mas, dengan Mas siapa? Mas Purwoko, Mbak. Mas Purwoko. Ya, Plesir Mania, sekarang saya sudah berada di Bis Werkudara bersama dengan Mas Purwoko, salah satu pelanggan dari Bis Werkudara ini. Ya, udah berapa kali Mas naik Bis Werkudara ini? Sering banget, Mbak. Sering sekali ya? Bisa dihitung mungkin. Nggak bisa dihitung. Ya, kenapa kok milih Bis Werkudara ini? Senang, Mbak, bisa terputar sambil lihat suasana yang nyaman. Wah, luar biasa sekali. Asli Solo, Mas? Solo Utara, Mbak. Oh, Solo Utara. Ya, kira-kira gimana tanggapan dari Mas Purwoko soal Bis Werkudara ini? Bagus, Mbak. Dan dengan adanya di sini bisa menjadikan apa ya? Ya itu. Sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata loh, Plesir Mania. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas. Wah, Plesir Mania, hari ini memang hari keberuntungan saya karena selain pertama kali naik Bis Werkudara, saya juga bisa lihat rail bus yang pertama kalinya. Tuh. Ya, Plesir Mania, selain bisnya ini nyaman dan juga menyenangkan, di sini juga tempat yang tepat untuk selfie. Solo memiliki berbagai macam cara untuk membuat kita rindu ya, Plesir Mania. Dan tentunya, Bis Werkudara ini merupakan salah satu alat untuk membantu Solo agar tetap dikangeni kembali, juga tidak dilupakan sebagai ikon wisata baru di kota Solo. Bis tingkat Werkudara ini pun kini ditambah dengan fasilitas yang lengkap, seperti tempat pembuangan sampah yang tentunya agar kita tetap menjaga kebersihan di dalamnya, wahana karaoke, televisi, hotspot, tempat duduk yang nyaman, dan pemandu wisata yang ramah untuk mengantarkan kita. Dan akan saya ceritakan sedikit tentang bis tingkat wisata Werkudara. Mengapa bis ini dinamakan dengan Werkudara? Karena mengingat salah satu tokoh pewayangan dalam cerita Mahabharata, yaitu anak kedua dari Pandawa yang bernama Werkudara, atau biasa disebut dengan Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Evi. Halo Mbak Evi. Iya. Sekarang Mbak Evi bersama dengan Plesir Mania ya. Iya. Udah lama Mbak jadi pemandu wisata di sini? Ya, kurang lebih 1,5 tahun. Sampai 1 Iya. tahun, lama juga ya? Iya. Terus kira-kira yang biasa dipandu wisatanya tuh dari segmen mana sih Mbak? Kalau biasanya kan di sini tuh ada 2 trip ya Mbak ya, trip untuk umum sama charter. Kalau umum itu biasanya dari berbagai macam kota sampai juga berbagai macam luar negeri gitu. Oh, luar negeri juga ada ya? Untuk boleh wisatawan yang datang ke sini, dia pengen ngerasain gimana sih naik bis tingkat wisata Werkudara di kota Solo ini. Terus gimana Mbak kesannya selama ini jadi pemandu wisata di sini? Kesannya sih ya senang gitu ya, karena selain kita merealisasikan untuk kota kita sendiri, kota Solo ini, kita juga bisa memberikan sedikit informasi tentang sejarah tentang kota Solo. Wow, luar biasa sekali. Iya. Kayaknya seneng juga ya jadi pemandu wisata. Adakah dari Plesir Mania yang pengen jadi pemandu wisata di Werkudara? Nah, Plesir Mania, mumpung ada di sini, gimana kalau sekalian kita nanya-nanya sama driver dari bis Werkudara ini? Oke? Baik, Mbak Evi, saya pamit dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Halo Pak. Dengan Pak siapa? Joko. Pak Joko, selamat siang Pak. Saya Elio dari Solo Ngangeni.
Ya, Pak Joko udah berapa lama sih mengendarai bis Werkudara di sini? Ya semenjak ada bis Werkudara ini. Semenjak ada bis Werkudara, Pak Joko adalah driver pertama ya, Plesir Mania. Kemudian kira-kira gimana Pak untuk kesan-kesannya di mengendarai bis Werkudara ini? Kesan-kesannya senang kan, kita bisa mengantarkan banyak orang, melayani banyak orang yang bersenang-senang di kota Solo. Jadi ikut senang hatinya ya Pak ya? Iya, otomatis kan nggak ada yang susah, biasanya naik di sini orangnya senang semua. Nggak ada yang galau ya Pak ya? Ya. Beda nggak sih Pak mengendarai kendaraan biasa dengan mengendarai bis Werkudara ini? Kalau mengendarainya teknisnya sama, cuman yang perlu diperhatikan kalau di sini kan tingkat, jadinya atas dan depan sebenarnya begitu. Kalau atas itu kan ada kabel, ada pohon, jadi kita memang harus konsentrasi dua-duanya. Gitu ya Pak ya? Misalnya jalur ini yang kita lewati, kadang kan ada kabel di atasnya. Kemarin bisa lewat, besoknya mungkin kabel itu bisa kendor kena ketimpa ranting atau apa. Kadang-kadang tahu-tahu udah kendor. Jadi konsentrasinya ya atas bawah Pak. Begitu ya Pak ya? Iya. Terus biasanya Pak, rute mana aja sih yang paling diminati sama penumpang bis Werkudara ini? Nah ini kan ada 2 kriteria ya. Kalau bus ini pas melayani retail umum, nah itu ikut kita rutenya ya itu yang sesuai dengan pamflet yang kita sebarluaskan itu. Tapi kalau untuk charter kan kita mengikuti yang charter sepanjang bisa dijangkau bis di dalam kota Solo. Nah itu kan banyak, ada yang mau ke keraton, ke museum, atau mau belanja batik Kauman, ataupun di Lawean, atau ke tempat wisata oleh-oleh, jajan. Banyak Pak pilihan. Banyak ya, karena kota Solo juga ternyata banyak sekali destinasi wisatanya Pak. Iya. Baik Pak Joko, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas Pak. Sama-sama, terima kasih. Halo Pak, Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Thomas Sabdi Pak Thomas ya. Baik, Pak Thomas di sini sebagai apa Pak? sebagai pembantu driver. Oh, sebagai co-driver ya. Iya. Untuk pekerjaannya apa aja Pak? Kenapa? Pekerjaannya apa saja Pak Thomas? Ya di sini kalau hari-hari biasa itu ikut di Lubaran Shelter. Kalau ada turun di Disub, ikut Werkudara ini. Ah, luar biasa ya. Ya, Kesan-kesannya bagaimana Pak selama bekerja di bis Werkudara ini? wah bangga Pak. Bangga sekali ya Pak Bangga ya. sekali. Ya, senang dan bangga. Baik, terima kasih Pak Thomas, selamat bekerja. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Plesir Mania, tidak terasa sudah 30 menit saya Elio Palwa menemani Plesir Mania dalam Solo Ngangeni. Sampai jumpa di Solo Ngangeni minggu depan di tempat yang tentunya lebih menarik lagi. Solo memang ngangeni. Solo memang